Berarti kasih T reducer ya. T aja di reducer ya. Dan panjangnya ini minimal 30 cm. Wah, Bapak bongkar rahasia nanti nggak laku loh, Pak. Salam Rubicon. Teman-teman, kali ini kita ada di tempatnya Gamaco. Tentunya Gamaco ini adalah supplier untuk spesialis aksesoris steam dan lainnya. Kali ini kita akan membicarakan tentang aksesoris steam. Tentunya saya tidak sendiri, ditemani oleh masternya sesuai yang kita janjikan sebelumnya. Perkenalkan di sebelah saya, Pak Mujiaman. Silahkan Pak Mujiaman memperkenalkan dirinya. Oke, terima kasih. Selamat siang. Saya dari Gamaco, saya divisi untuk support engineering, service team, promotion team. Ya, jadi kita merangkap beberapa divisi. Jadi kita di sini akan membahas mengenai steam station. Kenapa steam itu harus dibahas dulu? Karena dalam pabrik itu semua energi mayoritas 90% menggunakan steam. Kita ngomong satu kata steam tapi itu aksesorisnya banyak. Sangat rumit dibanding dengan water atau kompres air. Ya. Dan itu sangat harus teliti, hitungannya, sizing semua harus sesuai dengan spek yang kita inginkan. Kenapa harus begitu? Karena dengan satu alat tidak terpasang, temperatur tidak dulu, Pak. Jangan buru-buru. Perkenalan dulu aja. Pak Muji ini terus selalu semangat yang kita suka ya. Orangnya selalu bergairah, semangat, dan awet muda tentu. Amin. Pak Muji ini sudah mungkin nggak asing buat teman-teman kontraktor atau orang-orang engineering di Indonesia. Dia memang spesialis untuk untuk steam ini. Jadi nanti kita akan bahas lebih lanjut bagaimana steam itu. Pak Muji apa kabar nih hari ini? Alhamdulillah baik Pak, sehat. Terima kasih Pak buat waktunya untuk bisa kita berbincang-bincang. Tentunya kita punya program Pak namanya Rubicon, Rumah Bincang Kontraktor. Siap, Jadi Pak. Rubicon ini untuk biar orang-orang owner atau dari pihak engineering pabrik sebagai wadah Rubicon ini Pak untuk bahan referensi, bisa menentukan, oh ini kalau nyari steam trap itu yang seperti apa, nyari PRV itu seperti apa, stationnya yang benar itu harus seperti apa, dan tentunya banyak hal lain bisa didapatkan dari podcast ini. Oke, langsung aja Pak, monggo Pak. Nah tadi yang dilanjut ini loh Pak, kenapa sih station steam itu harganya kan mahal-mahal Pak, kita tahu Pak, ada macam-macam. Begitu penting itu fungsinya apa Pak? Kenapa? Yang tadi silahkan dilanjut. Oke, terima kasih. Jadi kemudian kita ulang lagi ya. Di pabrik, baik itu industri, baik itu food ya, beverage atau beverage segala macam, petrochemical mayoritas energinya menggunakan steam. Oke. Steam itu sendiri asal mulanya nggak semudah kayak kita ngerebus air di rumah. Ya. Karena dari material water harus diproses berulang kali sesuai dengan standarnya dan menggunakan bahan bakar sekarang umumnya pakai gas atau solar ya. Atau solar atau mungkin batu bara. Sekarang udah jarang kan gas. Dan itu gas harganya untuk industri ada tahu harganya meningkat terus. Jadi gas itu kalau untuk industri ya fungsinya untuk mensuplai untuk menghasilkan steam gitu ya Pak. Betul. Ya. Makanya banyak direbutkan. Kalau tahu teman-teman TCS di sini, gas itu kalau disalurkan untuk industri biasanya sebagian besar untuk menghasilkan steam ya Pak. Betul. Ya? Nah, bagaimana steam ini dibiayai dengan bahan bakar yang mahal, tapi apakah maksimal? Hari ini akan kita bahas dengan Pak Muji. Monggo Pak, dilanjut Pak. Tadi Pak. Ya, jadi kenapa kita ngomong dari gas? Karena kalau steam itu kan yaitu gas itu dipakai untuk rebus air, untuk masukin namanya boiler untuk bikin uap air direbus. Nah kalau
uap itu dipakai di proses. Nah, kita ngomong kalau di pabrik itu kan kembali lagi ada namanya utility, distribusi, proses, return line namanya. Return line itu kondensat kembali. Kenapa kita bahas? Karena kalau aksesoris steam ini nggak ada, hasil steam itu nggak akan tercapai suhunya, Pak. Makanya kita harus Gitu ya. membahas aksesoris sama steam station, Pak. Berarti kalau bicara steam itu bicara tentang suhu yang tercapai, yang dihasilkan berapa, yang tercapai berapa ya Pak ya? Betul, Karena untuk menghasilkan steam ini kan cost-nya sudah tinggi. betul, Setelah mendapatkan produksi steam ini tercapai, ini jangan dibuang sia-sia, dikembalikan lagi ya Pak ya. betul, Supaya dari steam menjadi air itu masih air panas, bisa dipakai lagi untuk menghasilkan Betul. steam berikutnya. betul, betul. Berarti istilahnya untuk efisiensi energi ya Pak. Betul, Pak. Dan untuk hemat gas juga, karena Hemat kalau gas. aksesoris terpasang, gas boiler di depan cepat panas, prosesnya cepat tercapai Pak suhunya. Tercapai. Tapi kalau pemilihannya alat ini nggak sesuai atau kurang, ya pasti Sudah suhu nggak tercapai, produksi Betul. gagal, betul, cost-nya lebih banyak, makanya memerlukan alat-alat aksesoris ini ya Pak. betul, ya. Pak. Terima kasih Pak Muji penjelasannya, luar biasa. Terus apa aja Pak nih aksesoris Pak yang paling penting Pak untuk menuju proses ini Pak? Yang paling dibutuhkan Pak? Jadi kalau untuk steam itu ada namanya steam trap. Ya, steam trap itu fungsinya itu untuk membuang kondensat. Jadi dari proses boiler dipanasin, dimasukin namanya distribusi. Jalannya pipa masuk ke proses itu dalam satu distribusi harus ada namanya station trap. Station trap ini ada jaraknya, Pak. Jadi artinya berapa meter kita pasang trap. Fungsinya apa? Yaitu untuk satu panasnya akan stabil. Yang kedua menghilangkan water hammer. Oke, Ya, mungkin ada pertanyaan, mungkin water hammer itu apa? Steam? ya jadi intinya gini ya Pak ya, steam kan sifatnya gas. Betul. Kalau masih bercampur air, jadi perlu teman-teman ketahui temperatur itu berbanding lurus dengan Pressure. pressure. Jadi contoh, nanti kita tampilkan, kita lihat di sini, ada namanya steam table. Jadi sudah ditentukan, contoh pressure 3 bar itu panasnya sekitar 133 derajat contoh. Jadi yang diharapkan pressure 3 bar tercapai 133 bar diproduksi. Tetapi kalau ada air yang terbawa di steam, pressure 3 bar nggak sampai 133 derajat. Satu, boros energi. Yang kedua, mungkin produksi akan gagal. Atau bakteri atau yang mau dimatikan nggak mati. Dan lain sebagainya. Jadi fungsinya steam trap di masing-masing ini supaya air itu terjebak di dalam proses dari generator steam menuju produksi tadi. Jadi pure benar-benar steam yang Dipakai. Ya. gitu ya Pak Muji ya. Betul. Kira-kira ya. Ya. Itu steam trap itu kan macam-macam nih Pak Muji. Betul. Nah, kira-kira itu steam trap ada yang termodinamik. Siapa? Termodinamik itu biasa disebut distrap ya. Betul. Ada yang float. Terus satu lagi apa Pak? Saya lupa Pak. Inverted bucket Inverter bucket atau trap. IB trap. IP trap. Ya. Nah, ini kelebihannya apa sama kekurangannya Pak? Kalau ada video mungkin bisa di itu Pak. Terus rangkaian steam trap itu sendiri seperti apa sih Pak? Apa cukup di ujung pipa dikasih steam trap gitu doang atau ada macam-macamnya Pak? Baik, yaitu untuk trap sendiri jenisnya ada beberapa jenis. Ya mungkin kita infoin satu itu ada namanya disc trap. Ya. Ya, Disc trap ini atau sebetulnya termodinamik. Ini jujur kita omong, kita kalau kita teknik ini umurnya nggak panjang. paling murah ya. Paling murah, simple, murah. Ini rata-rata 1 tahun. Ya, ini bekerja berdasarkan temperatur, bukan bekerja berdasarkan Mekanik. kondensat. Oke. Jadi ini kelemahannya ada 2. Dipasang di outdoor tidak boleh kalau kena percikan air dingin, atau di insulation ditutup. Biasanya kan di lapangan ditutup Pak. Ini nggak boleh, ini telanjang Pak. Karena ini bekerja pada suhu. Kalau suhu tercapai, dia akan buka, suhunya dingin akan nutup. Jadi kalau kena air hujan atau percikan atas air dingin, ini akan open system. Steam akan lolos semua.
dia akan berhenti kalau suhunya sudah normal. Normal ya. Energi terbuangnya Pak, ya? Terbuang. Makanya itu kelemahan di strap. Kebalikan kalau di insulation karena panas terus ya ada pendinginan, disnya itu akan nutup, nggak bisa buang. Akhirnya apa? Kondensatnya masuk lagi ke mainland, masuk ke proses. Ini Suhu nggak kelemahan. tercapai. Suhu nggak tercapai. Ini kelemahan di strap. Ya, umur nggak panjang. Ini sangat simpel sekali. Ini dipasang di mainland boleh, ya. Ini jenis yang pertama. Kedua yaitu ada yang namanya inverted bucket IB. Sudah dibuka ini ya. Sudah Ya, kita ini belah. kita buka. Nah, ini utuhnya begini, kita belah dalamnya. Ini warranty jaminan atau dari pihak Gamako ya, Ya. sangat merekomendasikan dengan pakai IB karena umurnya itu sangat panjang sampai 7 tahun. Ya, ini bekerja berdasarkan level, bukan temperatur, dan tidak terpengaruh oleh dingin ataupun panas. Mau kerendam air nggak masalah, kepanasan nggak masalah. Ini namanya IB. Dia bekerja cuma naik turun aja. Ya, ini secara besar IB dan jebakan udara pun nggak masalah, kena ada udara namanya ngelok ya, lock system itu juga nggak apa-apa. Beda dengan di strap. Kalau Anda lihat di strap ini kalau di pabrik biasanya kalau habis shutdown itu jalan dia nggak akan berfungsi, nggak akan buka. Kenapa? Ada airlock di sini. Kalau kita buka itu cuma simpel dalamnya kayak uang logam. Ya Pak ya. Ya, Lihat ini silahkan, kesempatan pun lihat ada uang logam dalamnya. Jadi kalau ada airlock di atasnya disk ini dia nggak bisa buka. Biasanya habis shutdown untuk berhenti mesin. Makanya umumnya dilakukan tetap kayak palu. Wak, tak, intinya baru gerak, tek. Angin kebuka, sistem bisa jalan. Ini kelemahan lebih banyak. Cuma kembali lagi murah, Pak. Murah ya. Biasanya Murah. Jadi murah, Pak. Murahnya nggak sampai berapa, mungkin beda setahun nggak ya, Pak, jauh. ya. Umurnya paling setahun ya, Pak. Umur rata-rata 1 tahun, 8 bulan sudah mulai leak. Ya, itu di strap. Lalu yang ketiga, float. Ya, float. Nah, ini float ini hampir sama kayak IB, bedanya apa? Ini untuk kapasitas besar. Dipakai kalau Anda punya mesin steam masuk ke proses heating, baik itu seatnya coil ataupun itu pemanas, mesin mangkler, mesin segala macam, itu kapasitas besar. Pakai ini nggak akan mampu. Kalau sudah kapasitas 2 ton, 3 ton, sesuai speknya kita sekarang pakai float. Ya, ini pun float ini sebenarnya aja ada keuntungannya itu kapal besar, cuma jeleknya ini pun juga nggak tahan lama. Cara kerjanya gimana, Pak? Cara kerjanya kalau ini modelnya on off, Level. ada level buka, ada nggak ada nutup, ini continuous kayak pelampung di rumah, ada dikit aja buka. Ini yang float. Ya. Kalau ini biasa leaknya di mana, Pak? Kelemahannya satu, float ini kotoran, Pak. Oke. Karena pembuangan kondensat di bawah, kalau sampai itu steamnya kotor, ini sering mampet, Pak. Karena pembuangan kondensat di bawah. Beda dengan yang tipe IB di atas. Kalau ada kotoran, pasti di bawah, untuk venting pembuangan kondensatnya normal. Nggak bermasalah. Ini problemnya di IB. Cuma harus pakai kalau kapasitas besar, Pak. Oke. Makanya masang steam trap nggak bisa langsung dipasang, Ya. harus ada strainer Betul. dan aksesoris lainnya. Pak, kalau boleh tahu Pak, harganya mahal mana Pak? Ini Pak, mesti teman-teman yang nonton ini. Harga itu biasanya tergantung. Untuk steam trap, kita kembali lagi harus Anda semua tahu data. Spek harus Anda tahu. Ya. Jadi nggak bisa, tak kasih IB, tak kasih float. Ya. Itu ada speknya. Karena apa? Banyak jenisnya, modelnya apa? Yaitu apa pertama? Pressure-nya berapa? Itu penting sekali. Oke. Pressure-nya, baik itu IB atau yang lain ya. Oke. Terus Lalu kapasitas. kapasitas steam itu berapa ton atau berapa kilo per hour-nya. Baru kita sesuaikan pakai IB tipe berapa, float mesinnya di mana. Itu tergantung kapasitas. Kapasitas. Ya, itu harus tahu Anda. Ini yang banyak teman-teman tanyakan, Pak. Kalau steam itu dipakai return itu berapa persen sih Pak yang bisa balik menjadi air Pak? Kalau katakanlah 1.000 yang masuk ini steam. Kalau pakai
steam trap ini yang balik itu berapa persen kira-kira, Pak? Artinya maksudnya gini. Jadi kondensat dibalikin gitu ya? Iya, Ya. kalau steamnya 1000, Ya, terus ada steam trap, itu baliknya itu berapa kurang persen? lebih 700, Pak. Kurang 30%, Pak, biasanya. 30% hilang ya, Betul, Pak ya? hilangnya. Hilang ya. Berarti 70% itu energi panas tadi jadi air panas balik ya, Pak ya? Balik. Dan itu suhunya masih 100 derajat. Masih 100 Masih derajat. derajat. Kalau saya bilang trap ini 1 jamnya itu anggaplah 500 liter, kita ambil gampang. Kita kalikan berapa dalam 1 hari. Iya. Sedangkan kalau di boiler nambah air terus. Kalau dengan Deriton ini kan air sangat hemat. Iya. Suhunya pun sudah 100 derajat Celcius. Tinggal nambah api sedikit sudah Betul. jadi steam ya. Jadi perlu teman-teman ketahui juga ini. Untuk perubahan air menjadi steam itu dibutuhkan suhu 100 derajat. Nah, sementara untuk menaikkan temperatur air kita memakai gas di dalam boiler itu ya, itu membutuhkan duit. Nah, kalau pakai steam trap ini baliknya sudah 100 derajat, mungkin kehilangan berapa derajat di jalan ya, Betul. mungkin ya Pak ya. Ya. Jadi suhunya sudah tinggi, tinggal kasih Naikin. pengapian dikit, Siap. sudah menjadi steam lagi. Nah, itulah yang dinamakan Efisiensi energi tadi. energi. Jadi kondensat tidak boleh dibuang. Sia-sia, Pak. Itu kalau kita cruising itu lumayan. Itu rupiah, Pak. Kalau Dan kita bisa hitung ya Pak ya? Bisa hitung. Bisa hitung ya berapa bisa hitung. efisiensinya Betul. ya? Berapa Tergantung duitnya nanti ya? kan dari harga bahan Iya. bakar, Pak. Itu berapa per kilonya. Oke. Ada ketahuan. Kadang ketahuan. Ya. Oke. Nah, steam trap sendiri ini nanti kalau teman-teman yang rusak ada suruh cek, kita juga bisa melakukan pengecekan kerusakan pada steam trap. Kita ini punya alatnya ya Pak ya? Betul. Kita punya alatnya. Ini steam trap masih bagus atau tidak sih? Atau Steam teman-teman checker ya namanya. steam checker. Nah, kalau mau dihitungkan kalau pakai steam trap efisiensinya duitnya berapa sih 1 bulan, kita juga bisa melakukan itu ya Pak ya. Ya, keluar softwarenya. Entah itu dari bisa. langsung ke Gamako atau Siap. dari TCS. Bisa Sama aja, lakukan, sama silakan aja. ya. Gamako bisa ngasih solusi itu untuk audit steam trap. Jadi kita pun sering kita lakukan, Pak. Dan Oke. minggu kemarin juga habis ngelakuin di Bekasi itu dari 200 trap itu yang bocor 50. Kita hitung gasnya tuh sebulan bisa sampai 75 juta, Pak. Yang karena steam trap Iya, ini ya. steam itu jadi Kalau ganti itu berarti bisa efisiensi Betul. 75 juta gitu ya, ya. itu loss yang loss. Ini barang yang kelihatannya orang tidak pikirkan, tetapi memang kalau secara perhitungan, secara engineering memang yang menghemat energi adalah salah satunya steam trap. Steam ya, Pak ya. trap, Pak, untuk steam. Iya. Betul. Terus banyak orang ngomong harganya kok mahal Pak, tapi mereka nggak tahu Pak efisiensi Betul. yang didapatkan dari Betul. memasang ini. Ya makanya kita ada Rubicon ini untuk kita jelaskan Pak, biar teman-teman yang lain itu tercerahkan gitu ya. Ya, Pak. Oke, berarti Pak Muji kalau bisa kita tampilkan Pak video. Ini cara kerja steam trap yang IB yang ini. Ya. Kelihatan kan? Dia cuma ada kondensat masuk, naik turun Pak, floatnya ini. Ya, kondensatnya masuk, begitu dia ada penuh, buka, nggak ada, nutup. Ya. Dan ini keunggulannya ini kalau rusak bisa diganti partnya aja, Pak. Oh, bisa diganti Atasnya partnya aja. ya? Nggak perlu unit, cukup diganti partnya Oripis namanya. Maka saya harus tahu pressure-nya berapa. Pressure itu untuk menentukan Oripisnya berapa. Nanti kalau rusak, 5 tahun rusak, dicopot, bongkar, ganti Oripisnya aja. Harga murah, Pak. Jauh lebih murah. Mungkin dari TTS juga bisa ngasih solusi ke lapangan. TCS, jangan TTS. TCS. TCS, sorry. Ya, jangan lupa. Jadi bisa sih referensi promo untuk steam yang IB. Jadi kalau rusak, seat Oripisnya bisa diganti. Ya, itu solusi orang custom paling suka. Karena apa? Bisa diganti. Dan banyak juga yang minta ganti Oripisnya aja. Harga murah, Pak. Ini kalau dibilang 2 juta, paling ini cuma 1 juta. Kan lumayan, Pak. 5 tahun cuma 1 juta. Dibanding beli di strap lagi. 1 tahun ganti 1 unit. Ini kerjanya IB. Sangat simpel. Nanti bisa kita lihat juga yang tipe di strap. Lalu yang di strap ini. Ini di strap. Paling murah ya Pak. Paling murah meriah. Anda bisa lihat nanti. Steam masuk di sini. Ini steam masuk nih. Hijau steam masuk, ada steam masuk, dia ada kondensasi nanti. Begitu kondensasi temperaturnya dingin, banyak kondensasi dia naik, dingin karena di sini kan goyang ke atas.
Begitu udah dibuang kondensatnya habis, langsung masuk lagi. Ya. Bisa dijelaskan ini tadi yang mana Pak di video ini Pak? Ya. Ya Pak. Ya. Jadi yang gerak-gerak ini di strap yang ini. Ini di strap. Ya, yang di strap. Jadi ini disnya, jadi bilang disnya tuh ini, lempengan ini, naik turun. Kalau kena panas dia akan nutup karena ekspansi. Begitu ada kondensat, lihat ini steam masuk kan nggak menutup. Kalau udah warna agak biru kan naik. Karena dingin dia naik. Naik, keluar dia punya kondensat, keluar sini, masuk samping tadi. Ces, keluar. Yang saya bilang airlock kenapa? Kalau dia komposisinya nutup begini tadi yang bisa naik turun. Bisa naik turun. Itu di atas ini ada udara pada waktu shutdown. Di atas itu ada udara. Kalau ada udara di atlet, ini open. Kalau close, kalau seandainya di atas ada udara, bisa naik nggak disnya? Jalan kan? Makanya orang tetap pakai palu bodinya. Tak, baru bunyi tek dia goyang disnya nih. Gembos udaranya zero, nggak ada tekanan, bisa gerak. Itu kelemahan di strap. Kalau saya sering mendapatkan di strap itu suaranya tek 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 Iya. tek tek gitu, kenapa itu? Kenapa? Ada orang komen bunyi namanya dribbling, Pak. Dribbling ya? Dribbling itu karena dia, Anda lihat, lubangnya kecil, Ya. jadi air belum penuh udah buka. Tek, 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 tek. Ini terus-terusan, tek, 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 bunyi benturan. Makanya umurnya pendek, sakit cepatnya dia dribbling, Pak. Seatnya ini habis. Habis ya? Habis. Pemakan. Beda dengan IB, 1 menit 6 kali, Pak. Penuh, nutup, ngumpulin, nutup lagi. Makanya ini tahan lama sampai 7 tahun. Luar biasa ini Pak Muji ya. Pengetahuannya mengenai ini. Mudah-mudahan teman-teman di rumah Pak, tercerahkan semua ini. Sekarang float Pak yang paling banyak di pasaran Pak. Paling Float. banyak di pasaran. Tadi belum dijawab loh Pak. Float sama IB itu mahal mana? Mahal float, Pak. Oh mahal float. Karena ya, apa? mahal ya. Karena float ini untuk kapasitas besar. Kapasitas besar. Besar. Ya, Jadi biasanya ya. tidak selalu pakai float. Selalu makanya saya tanya, Kalau capacity. IB itu rata-rata pemakaian yang berapa kilo Pak? 1000 sampai 1000? Apanya? Kapasitas. Iya. Bisa 2000, Pak. Bisa 2000. Bisa ya. 2000. Tergantung di boiler, bisa 6000 bisa. 6000 bisa Cuma ya. kalau mesin yang disebut mesin besar, ya. Kalau mungkin tahu Anda masa laundry ya, mesin mangkler besar, mamanya nih. Mesin Mangkler mangler. itu kan besar dan Iya. jalannya kan nggak tiap hari jalan mati hidup. Iya. Itu kalau begitu jalan, kondensernya penuh, bata air masuk steam ditutup Pak. Jadi air kayak bak. Oh, Itu buahnya pakai IB, jos, cepet habis. Kalau IB nggak bisa, harus pakai float. Makanya mahal tergantung penempatan Pak. IB itu berarti yang untuk continuous. Continuous, yang continuous yang float Pak, continuous. Yang continuous itu yang float ya. Kalau yang mati hidup Ya, lebih on off baik itu pakai untuk IB. IB. Oke. Di mainland, di mesin Mainland, kecil, di kontrol valve, di Oke. depan PRV, Oke. itu bisa pakai IB. IB. Pokoknya yang IB itu yang on off, kalau float itu Continuous. continuous yang pemakaiannya selalu dipakai terus menerus, lebih cocok pakai float. Jadi nggak asal-asalnya pakai ini aja, pakai itu aja, yang dis atau yang kalau pakai yang murah, paling murah yang ngomongin Di strap. yang paling murah ya di strap. Tapi ya itu ya. jangan berharap lebih. Ya. Dalam arti paling umurnya setahun gitu ya Pak ya. Betul. Oke. Semua tuh bisa dipakai dimanapun bisa. Oke. Kalau kita mau secara teknikal, kita kan sesuai dengan pemakaian di lapangan Pak. Betul. Ya. Tapi juga strap itu nggak cuma pasang strap aja Pak, banyak aksesorisnya. Oke. Ada orang beli strap dari mesin dipasang satu udah selesai. Oke. Belum tentu bisa jalan. Ada satu paket namanya. Apa paketnya? Yaitu harus ada satu strainer Pak. Trainer Nah, harus ya Pak. Harus. Kenapa? Problemnya customer baru pasang, khususnya instalasi baru Pak. Iya. Sering terjadi itu apa? Kotoran. Kotoran. Pak sudah saya flashing bersih, kenyataannya Begitu begitu dapat running komisioning nggak jalan, kita buka isinya kotoran. Jadi ada namanya strainer, ada stop valve-nya, setting, ada bypass, ada cek valve. cek valve itu fungsinya berbeda. Satu strainer cari kotoran, Iya. lalu stop valve biasa on off aja, bypass dipakai kalau ada namanya maintenance di trapnya, sementara mesin tetap jalan, lihat bypass. Oke. Lalu cek valve dipasang di outlet, fungsinya itu kalau di return.
Kalau trap itu kondensat return wajib pakai cek valve. Oke, di float dulu. Baru nanti kita bicara rangkaiannya seperti apa Siap. sih? Kayak gitu, Pak. Ini udah Yang float, Pak, seperti apa, Pak? Bisa dijelasin, Pak? float. Nah, sekarang yang float. Tadi kan belum ya yang Betul. float ya. Nah, ini float nih. Ini yang float, lihat videonya. Beda, ini kontennya udah jalan. Lihat, Anda bisa lihat sendiri. Belum ada air, masuk airnya tuh. Nah, kalau udah penuh dia continuous. Ini kayak nggak mau berhenti. Terus dia goyang-goyang. Begitu air aja dikit udah mulai buang. Dan chambernya besar, makanya kapasitasnya besar. Terus jalan nih, terus jalan. Ini belum buang ya? Ini tapi udah buka Pak, nggak bisa udah full buka karena kan ada dikit aja udah buka dia. Oke. Tambahan ini ternyata kita buka. Beda dengan yang Cairo IB kan Ya. itu bagusnya di float di kapasitas besar. Sama. Nah, kenapa saya bilang ini jeleknya banyak kotoran? Karena dia pembuang kondensat di bawah. Kalau ada kotoran masuk, umumnya kan kotoran pasti di bawah. Ya kan? Mungkin lumpur, geram dan sebagainya. Kalau dia nutupin orifis ini, udah nggak bisa bekerja. Ada dua kemungkinan, Pak. Satu loss, kedua atau malah nutup. Kalau nutup berarti steamnya Kotor. basah jadinya itu loh. Ya. Kalau lolos, yang kebuang bukan kondensat tapi steamnya boros. Makanya selalu harus kondisi bersih. Berarti memang strainer itu diperlukan ya, Pak? Sangat dibutuhkan untuk instalasi trap. Coba kalau sekarang, Pak, rangkaian yang benar, Pak, supaya steamnya itu bersih, kalau maintenance bisa itu seperti apa, Pak? Ada Siap. gambarnya nggak, Pak? Sebentar. Contoh rangkaian steam trap yang benar, Pak. Siap. Kadang orang kan mau ngirit aja, Pak. Yaudah pasang steam trap aja. Tapi mereka nggak sadar bakal ada kotoran. Nanti kalau maintenance gimana? Masa harus mati karena gara-gara cuma maintenance steam trap gitu ya, Pak ya? Nah, ini kita cari di atas steam. Ya, kita ngomong dari atas. Jadi kita untuk steam trap ini di mainland ya, kelihatan dari mainland dulu atas. Ini kalau mainland dari diwajibkan pakai separator ya. Fungsinya apa? Separator baru yang ini gede ini. Anda tahu juga yang besar. Ya, yang ini separator. Ini memisahkan aja, memisahkan kondensat dengan steam. Belum bisa buang. Dan kotoran, semua kotoran air masuk ke sini lalu ke bawah. Baru dipasang trap. Fungsi trap untuk buang cairan atau kondensat yang dipisahkan oleh separator. Nah, ini paketnya steam trap station ini yang bagus. Yaitu ada valve-nya ada 3, 4, 5. Kalau ini nggak ke atmosfer nggak pakai, strainer, cek valve ini satu paket harus terpasang. Contohnya saya nggak ada bypass. Kalau ada maintenance Bapak kan bingung. Iya. Ya, ini wajib. Saya nggak ada strainer, sering macet. Pipa saya return, masukin ke return mainland. Kalau nggak ada cek valve apa terjadi? Back pressure. Karena trap kan buahnya ada 100 trap, masuk satu pipa jalur sini, yang buang yang mana nggak tahu. Begitu yang sebelah kiri buang, airnya bukan ke return tapi masuk ke sini. Jadi valve close, valve open. Trapnya buka, masuklah airnya ke atas lagi. Makanya harus pakai namanya cek valve. Stop valve itu fungsi untuk maintenance aja, buka tutup. Nah, yang ini wajib. Ini khususnya instalasi baru, Pak. Ya, kenapa saya pakai nomor 7 namanya drain? Sebelum kita jaket trap wajib ingat ya, wajib harus kita drain dulu, Pak. Jadi kotorannya itu semua kotoran dibuang ke bawah sampai bersih, keluar steam, asap putih, kita tutup. Baru kita buka dia valve-nya satu persatu lewat trapnya. Jangan sampai nggak pakai drain, Pak. Oke. Khususnya instalasi baru ya. ya. Ini Pak, mumpung ada separator nih Pak, kita bawa Siap. nih Pak. Ini isinya apa aja Pak? Bisa dijelaskan Pak? Ini Pak, nah, bagaimana memisahkannya Pak? Ini Separator kita ada 2 brand. Ya. Ada Armstrong sama Yoshitake. Jualan terus nih Pak, Muji Ya. apa Pak? Ini memang ajang untuk promosi Pak. Ya. Jadi ini separator. Jadi masuk dari sebelah kiri sini masuk. Oke. Sorry Pak, kebalik Pak. Masuk dari sini ya Pak. Masuk dari sebelah kanan sini. Steam kondensat masuk ini. Nah, kondensatnya masuk ke bawah. Steamnya ke atas ke sini. Ini tipe Armstrong. Kalau tipe yang Yoshitake itu namanya Dipisahkan dengan ini ya Pak. Iya. Ada lempengan ini ya Pak. Iya. Ini yang paling penting ini. ya. Tapi bagus lagi Yoshitake, dia silent. Silent ini dia mutar.
Kalau ini biasa ada berisik suara cos keras. Nah, setakin dia silent, muter dia. Steamnya lewat putaran itu Nanti ada airnya ke bawah ya. Ya, itu ada videonya ke bawah. Ini memisahkan aja separator itu. Nah, seandainya ini kita kembali lagi Bapak yang ukuran besar, pipa 12 in Pak, separator kan mahal. Nah, ini kita ngomong orang lapangan, bisa diganti nggak kira-kira? Bisa diganti. Pipa besar ya, Lebih karena kalau besar mahal Pak Iwan ya. mahal. Jadi bisa pakai namanya pocket. Ya, pocket itu ada hitungannya juga. Barangnya ada nggak di pocket? Pocket biasa Pak, nggak ada barang, cuma T aja Pak. Pocket itu cuma dibikin T. Dibikin Kalau teh aja ya. iya, kalau pipa 12 in itu setengahnya Pak. 3/4 sorry, 8 in ke bawah. Diameter ke bawah ini 8 in. Panjang 30 cm Pak. Minimal. Oh, untuk mengakali supaya nggak pakai separator tadi ya, Betul. kalau pipa besar ya. Besar. Pakai pocket istilahnya. Pakai pocket. Nah, itu Istilahnya enggak harus separuh dari di atas pipa 10 in Pak. Itu setengahnya. setengahnya ya. Setengah Besarnya dari untuk ke bawahnya line-nya. ya. Ke bawah ini saya kalau ini 10 in, ini 6. Berarti kasih T reducer ya. T aja di reducer dan panjangnya ini minimal 30 cm. Wah, Bapak bongkar rahasia nanti nggak laku loh, Pak. Nah, ini ukuran besar, Pak. Oh, Ukuran besar. ya. Kalau Ya. kecil wajib ya. Wajib. Ukuran besar. Kalau besar jujur aja separator kalau main, Pak. Ukuran 12 in mainnya besar kan. Dan saya sering lihat cuma dicolok pipa, Pak. Ini pipa colok setengah. 3/4. Nanti saya lihat kita punya videonya. Itu nggak bisa bekerja efisien, nggak bisa maksimal. Minimal setengah dari ukuran pipa ya. Iya, separatornya. Separatornya ya. Jadi nggak boleh Pak, karena Pak Irwan mau hemat. Iya. Saya tak buang Perlu ini. dicatat nih, Pak. Perlu dicatat nih, Pak. Ya. Ini diingat ini. Setengah berarti untuk menghemat itu setengah Pipa besar ya. Iya, untuk pipa besar ukurannya minimal setengah ya. Ya, Oke. dari diameter. Dicolok sini pipa setengah in, colok. Nggak pakai separator. So, hemat nih. Itu sama sekali tidak diperbolehkan. Karena steam itu nggak akan masuk ke jebak ke bawah, akan lompat. Karena dengan velocity yang tinggi, pressure-nya tinggi, dia akan ke bawah dan terjadi apa? Water hammer. Pang, pang, pang di Yang pipa. minimal 30 cm. Panjang minimal ke bawah 30 cm. Dan harus diredius Pak, posisi kerucut, tidak boleh di flat ya. Oke. Diredius, jadi diredius dikerucut. Biar kenapa? Kalau kerucut kotorannya itu bisa turun ke bawah. Sebelum jalan ini di close semua valve-nya, di drain sampai bersih. Bapak bisa lihat nanti kalau di drain keluarnya gram, seal tape, semua kerak-kerak pipa. Pasti ada ya. Pasti itu Sebagus apapun clean-nya, kelasnya, flashing-nya betul. flashing-nya Pasti. tetap pasti ada ya, Tetap. Pak ya. Nggak Ya. mungkin Nggak ada mungkin. ya, Pak ya. Pasti semua di flashing. Karena flashing yang paling bagus kan memang pakai gas atau nitrogen lah ya atau steam. Tapi ada kotoran banyak Pak. Ini untuk trap station Pak. Oke. Ada videonya nggak Pak ini Pak? Yang steam trap Pak, yang tadi Bapak Water hammer, siap. water hammer Pak. Siap, siap. Yang dimaksud water hammer itu apa sih? Jadi water hammer itu air yang terbawa steam. Jadi nanti akan ada suara seperti pukulan kayak dong dong gitu. Jadi Nah. pipanya itu bergerak. Itu water hammer. Nah ini sebentar saya tak skip dulu. Lihat, ada 2 pipa ke bawah. Yang satu saya bilang pakai pocket tadi. Yang satu nggak pakai pocket, cuma pipa besar dicolok setengah in. Nanti kondensat itu nggak akan masuk. Lari ke sini. Kita lihat. Ini sekarang kondisi ini mati, Pak. Yang pakai pocket ditutup bawah, ditutup valve-nya, pakai yang depan. Oke. Lihat, lolos kan? Lihat, lolos terus, nggak ada yang masuk. Kenapa? Lubang kecil, dengan kecepatan tinggi. Nanti baru dibuka, bawah ini dibuka nanti. Baru keluar. Ini habis. Tuh. Ini kan ini nutup. Nah, kan dibuka. Sama aja lihat. Tuh, masih banyak. Ya, masih banyak. Desa masih banyak. Nanti gantian. Yang pakai separator atau pocket. Nah, sekarang tutup pakai yang pocket dibuka. Airnya di ujungnya udah nggak ada. Minim sekali. Udah masuk semua nih. Di sini habis kan? Tuh habis. Tadi sampai ujung. Nah, ini yang ditakutkan karena water hammer ini. Air ini water hammer, pang. Bisa merusak pipa apa, aksesoris instrumen,
valve itu pada jebol semua gara-gara water hammer. Atau apa sebutnya tsunami pipa. Itu sangat berbahaya. Dan bisa las-lasan, welding semua kan Pasti kalah ya Pak. Ya? kalah. Apa di elbow-nya Pak, nanti jadi korosi. Pang, lama keropos, 2 bulan bocor. Karena kondensat itu sangat ganas. Ya. Oke Pak Muji, terima kasih penjelasannya. Tadi saya lihat kayaknya ada gambar PRV juga ya Pak ya, yang di rangkaian steam trap ya Pak ya. Ada, ini Oke. juga ada Pak. Ya, sekalian kita bahas PRV nih Pak, untuk yang terakhir nih Pak, Siap. untuk season ini Pak. Ya, PRV nih Pak. Barangnya yang mana Pak nih PRV? PRV ini Pak, ini Ya, PRV. Ini Nah, PRV. ini PRV ini. Ini safety valve ya. Ini PRV. Mungkin bisa dijelaskan Pak bagaimana. Jadi fungsi VRV itu apa Pak? Bisa dijelaskan dulu kepada teman-teman ini Pak, fungsi VRV Oke. Pak. Ya Pak. PRV itu fungsinya itu mereduce tekanan. Karena apa? Dari mesin mainline itu pressure pasti tinggi Pak. Oke. Karena apa? Hitungannya kan kebutuhan semua pabrik. Iya. Bisa 10 bar, bisa 15. Sedangkan tiap mesin itu beda-beda. Ada yang 3 bar dan sebagainya. Nah, tiap mesin pressure-nya kecil, harus pasang namanya PRV atau pressure reducing valve. Untuk menyesuaikan pressure yang Dibutuhkan. Tapi itu pun kita harus tanya Pak. Satu pressure-nya berapa, in-nya berapa, out-nya berapa, Flow-nya. kapasitasnya juga berapa. Karena umumnya ini kita maaf, ada beberapa orang lain sesuai dengan pipa. Pipanya 4 in, PRV 4 in. Pipa 6 in, 6 in. Itu sangat boros. Saya nggak perlu, kalau saya tanya nggak size-nya Pak, selalu nanya capacity sama Capacity, ya. pressure-nya. Pressure ya. Berarti untuk selain itu kita perlu sizing ya Pak PRV. Sizing-nya bisa berdasarkan pressure sama kapasitinya Capacity, itu. ya. Jadi Oke. untuk menghemat satu yaitu mungkin dari cost, dari Pressure yang dimaksud ini pressure sebelumnya dan sama target keluarnya keluarnya. betul. Oke. Jadi mereduce ya. Jadi untuk kebutuhan tergantung mesin equipment berapa tekanan. Yang dijual Pak Muji ini merek apa Pak? Yoshitake, kita Yoshitake. Gamako kebetulan agennya Resmi. resmi di Indonesia Gamako itu Yoshitake. Yoshitake. Steam trap juga ada, PRV juga ada. Anda lihat di webnya pun tetap keluar nongol Yoshitake. Anda kirim web ke Yoshitake, tetap feedback ke kita. Oke. Ya, Berarti Yoshitake ini brand Jepang ya Pak ya? Jepang, Brand Pak. Jepang dan sudah banyak sekali dipakai di Indonesia dan rata-rata PRV steam trap itu kalau dari Asia yang menang ya Yoshitake ini ya Betul, Pak. Pak. Ya? Brand Jepang. Oke Pak, silahkan dilanjut Pak. Bagaimana cara kerjanya? Ya, jadi PRV ini fungsinya mereduce tekanan. Cara kerjanya itu dari inletnya sini, masuk sini, dia masuk ke atas akan ke chamber. Kita settingnya di sini. Berdasarkan pakai spring. Makanya saya tanya settingnya berapa. Dari 10 ke 3, 10 ke berapa itu yang bekerja itu di springnya Pak. Betul. Ya. Dan ini harus kondisi bersih. Kalau ada kotor sedikit aja, dia akan bermasalah. Masalahnya bisa satu, nggak keluar pressure-nya. Atau malah outletnya sama dengan inlet. Itu biasanya terjadi karena kotoran. Sama kondensat. Makanya sebelum PRV harus dipasang nama steam trap. Ada stationnya sendiri ya Pak? Sendiri. Ada juga pressure kitnya sebelumnya berapa, Iya. sesudahnya berapa supaya tahu ini bekerja atau enggak begitu ya Pak ya? Betul. Dan aksesorinya juga lebih banyak. Jadi kita PRV pun juga nggak cuma paket gelondongan. Saya lebih senang kalau Anda bilang, Pak saya beli paket PRV PRV station. station itu satu set tak tawarin unit termasuk steam trapnya. Semua komplit Bapak tinggal hitung aja. Karena banyak Kenapa aksesoris. sih harus pakai station Pak? Fungsinya station itu apa Pak? Kan lebih mahal nih Pak. Betul. Jadi station ini fungsinya untuk apa Pak? Ada tambahan-tambahan aksesoris itu Pak? Fungsinya itu kan PRV fungsinya kita apa? Sekarang untuk mengukur tekanan Iya. dan menghasilkan steam yang bagus, panas, stabil. Pressure-nya Ya, sesuai. dengan pressure sesuai pakai PRV. PRV itu harus ada namanya kalau kita bilang anak-anaknya ini itu strap segala macam, strainer segala macam. Kenapa? Kalau ini Mas saya butuhkan steam nih. Steam itu kalau dari pipa tadi lihat pasti banyak kondensat Pak. Kalau ini kemasukan kondensat nggak lama PRV problem. Saya jamin 2 minggu masalah. Karena steam itu lama jadi kayak kotoran, kerak.
main valve-nya ini kalau kena kerak dia nggak bisa main, Pak. Ini sangat sensitif metal to metal. Maka itu pasar namanya trap station. Ada trapnya sebelum PRV. Biar masuk ke sini tuh kering. Kering dan tentunya awet ya Pak, jalan Awet. jangka lama. Pengennya ngirit nggak pakai station tapi malah nggak awet, Betul, juga. boros. Itu ya fungsinya station ini nggak mengada-ngada, jadi memang untuk biar ini kualitasnya tetap bagus, Betul. steam yang dihasilkan juga kering, begitu ya Pak ya? Betul. Yang paling bahaya apa, Pak? Kalau sampai sadar kan pabrik ini 2 menit berapa, Pak? Kalau produksi ini. Itu lebih banyak lagi. Jadi kerugian produksi. Karena kalau ganti ini kan sadon. Kalau cuma 2 jam, Pak. Ya berapa yang nggak produksi? Itu lebih boros lagi. Dengan nggak pakai trap station, cuma PRV selesai. Itu Inginnya ngirit malah betul. jadi boncos gitu ya? Iya. Oke. Jadi harus kita sesuai dengan spek biar bekerja dengan maksimal, hasilnya juga maksimal, customer puas, kita juga puas, Pak. Siap, siap. Mantap sekali ini. Oke Pak Muji, boleh ditampilkan Pak Muji, mungkin rangkaiannya tadi Pak Muji, yang steam trap itu sebenarnya butuh apa aja? Ini PRV station, jadi paketnya PRV, lihat ini wajib ya, satu, kembali lagi, separator, untuk bisa kondensat dengan steam, lalu dipasang trap station, ya, untuk buang kondensat, nah baru masang ini station PRV. Kenapa pakai ini? Karena ini kalau nggak dipakai ini, saya buang ini nggak dipakai. Ini kalau airnya banyak masuk ke PRV nggak akan lama umurnya, Pak. Cepat rusak, nggak tahan lama. Makanya kita pasang trap station. Nah, apa aja yang kita supply? Satu, pasti ada pressure gauge. Inletnya 20 bar atau 10. Bapak mau reduce-nya berapa? Jadi sebelum setting itu lihat inletnya berapa, outletnya berapa. Lalu dipasang valve, strainer, PRV, valve lagi. Yang kedua bypass. Apa fungsi bypass? Kalau ada maintenance di PRV, sementara bisa jalan pakai bypass. Yang kedua kuncinya safety valve. Ini paket juga namanya. Barangnya ini ya? Ya, Pak ya? ini paket. Merek apa nih Bapak? Yoshitake. Yoshitake juga. Ya, Yoshitake. Tergantung presiden kita banyak brand, ada Fukui bla bla. Jadi fungsinya apa? Fungsinya ini kalau kita nggak tahu problemnya PRV, loss atau buntu. Kalau dia buntu Pak, aman. Ini berarti 0. Plus 8 bar, tas setting 5, atau ini kotoran, mampet 0, aman. Tapi kalau lolos Pak, 8 masuk 8 tanpa safety valve berarti equipment kita kan jebol. Berapa ratus juta harus ganti. Dengan lebih aman kita pasang safety valve. Fungsinya ini untuk membuang kelebihan tekanan. Dari mana? Kalau terjadi kesalahan atau problem di PRV ini, over pressure, ini bisa buang. Jadi ini alatnya dipasang di atas pipa. Kalau saat di sini di setting, innya 10, outnya 8, normal, jalan normal. Tahu-tahu masuk 10. Ini kita setting 10% dari setting PRV. Berarti 10% lebih tinggi. Lebih tinggi dari PRV. setting outletnya. Kalau dia 8 mungkin 8,5. Supaya nggak kelebihan Nggak ya Pak kelebihan. ya. Ketika kelebihan sudah terbuang oleh Safety valve. berarti PRV ketahuan juga PRV-nya sedang dalam bermasalah. Ya, jadi langsung jos keluar. Mesin aman, steamnya kebuang, semua aman. Kalau nggak ada ini coba Anda bayangkan 10 bar masuk mesin, maker. Dengan cuma beli safety valve mungkin 3 juta umpamanya, ya. Itu makanya selalu Pak Iwan selalu ngomong, Pak, ini loh sistem yang harus terpasang di instalasi PRV atau trap station. Aman, kita juga Bapak aman, kita juga aman, semua tidurnya. Kita semua jual barang kan maunya aman, ya. Terkendali semua kan, nggak was-was. Ya semoga ini penonton-penonton ini banyak owner yang nonton, engineering yang nonton tercerahkan ya Pak ya dengan penjelasan ini. Jadi ketika pengen masang PRV, yang dibutuhkan PRV-nya oke, PRV-nya nggak mahal, tapi harus ada aksesoris lainnya dengan fungsi masing-masing tadi. Begitu. Ada tambahan Pak untuk PRV Pak? Ya PRV ya itu aja, cuma pilihannya aja yang penting yaitu kapasiti sama pressure-nya. Kapasiti sama pressure. Umumnya kalau di layout kan pipanya 4 in,
PRV 4 in. Iya. Nah, mungkin kita bisa hemat cost yaitu dengan capacity. Capacity. Bisa kita reduce. Bisa kita bantu hitungkan Hitung. capacity, tipe PRV yang mana cocok. yang cocok, begitu ya. Ya, Kan tipenya macam-macam nih. Kalau nggak salah saya ada GP 1000, betul. GP 2000, 2000 macam-macam, Pak. karena kita sering beli jadi sampai hafal ini. Tergantung pressure-nya. Tergantung pressure dan capacity. Nah, customer kadang-kadang mungkin dari Bapak kan ngomong, kenapa di-reduce? Ya. Nah, buat apa kita beli besar-besar mahal, Pak? Ini pun cukup. Dan kita selalu hitung safety factor 30% dari capacity. Kita naikin, Pak. Jadi aman ya Pak? Aman. Oke. Ini Pak, sekalian Pak, yang terakhir Pak, sebagai tambahan ini Pak. Tadi saya lihat ini Pak, Ya. expansion joint. Nah. Pak. Nah, sekalian ini expansion joint ini fungsinya apa Pak? Expansion joint Ini itu mereknya apa sih? Yoshitake. Yoshitake juga. Wah, kita promosi Yoshitake Yoshitake. besar-besaran ini. Jadi ada di distribusi berarti jalur pipa distribusi itu harus ada namanya expansion joint. Apa sih fungsinya? Mungkin Anda lihat barangnya begini aja nih. Simple. Tapi kenapa harus pasang? Ini fungsi untuk mencegah terjadi pemuaian. Pipa itu kalau panas, mungkin Bapak pasang sebulan masih lempeng Pak, lurus. 2 bulan Bapak naik ke atas, lihat Pak, udah mulai belok. Kenapa? Terjadi ekspansi panas. Mau lari kemana? Dia nggak bisa. Di mana dia bisa gerak, dia akan lari keluar Pak. Yang paling fatal kalau sampai dorong, biasanya di elbownya itu pecah. Nah, untuk menghindari itu, kita pasang namanya expansion joint. Di tiap-tiap line pipa itu pun ada hitungannya. Nggak asal dipasang, Pak. Pasang berapa? Nggak bisa. Saya bisa sizing. Bapak tinggal kasih kita. Rata-rata berapa meter untuk memasang ini Pak? Nggak Berapa bisa. meter? Kalau expansion joint kita harus tahu temperaturnya dicapai berapa, Temperaturnya material dulu ya. pipanya berapa, itu kita Oke. hitung. Dihitung ya. Jadi nggak sembarangan kita kasih seperti ini ya Pak ya. Betul, Pak. Karena- Pressure-nya berapa? Pressure. Berarti apakah hanya pemuaian Pak? Kan kalau di pipa itu ada pressure Pak. Pressure kan bisa goyang-goyang. Betul. Nah, istilahnya vibrasi ya Pak. Vibrasi, betul. Apakah ini bisa mereduce vibrasi tersebut? Kalau untuk expansion itu bisa, ya, Oke. ya di line pipa. Ya. Tapi ini di line pipa ya. Tapi kalau untuk masuk ke equipment, pipa masuk ke Fleksibel. itu namanya pakai flexible joint. Itu wajib, Pak. Enggak, kalau di Jalur pipa. di jalur pipa ini bisa meredam Bisa, lah ya, Pak. bisa meredam dan bisa jadi ekspansi. Jadi Oke. satu barang bisa 2 paket, Pak. Ya, untuk vibrasi dan pemuaian Ekspansi, betul. tadi Ya. ya, Pak ya. Oke. Barangnya simpel ya, Bapak ya. Simple. Simpel dan nggak mahal. Ya, disarankan tetap pakai. Karena Tetap pakai. Seberapa kuat las-lasan itu kan Betul. mati ya, Pak ya. Mati, fix. Mati fix ya. Ya. Jadi nggak ada gerakan. Ketika ada gerakan pasti kalah semua. Betul, betul. Fungsinya expansion Expansion joint. Jadi tahu panjang pipa, Pak, berapa meter. Oke. Nanti kita bisa sesingkan teman-teman. Kalau teman-teman membutuhkan sesing, kita sesingkan itu gratis semua. Gratis. Nggak ya. ada bayaran. Oke Pak Muji, berarti fungsinya ada juga ya. Ini Ya, expansion expansion joint, joint. jadi memang harus dipakai juga untuk kembali lagi ke masa pakai, durability, Siap. dan apa ya, tentunya malah untuk user itu malah bikin irit ya Pak, karena jangka panjang pemakaiannya ya Pak. Betul, ya. Pak. Jangka panjang. Oke, ini kita sudah di penghujung acara Pak Muji. Siap. Semoga melalui penjelasan ini banyak orang-orang tercerahkan Pak. Terima Kalau kasih. yang itu mungkin yang sudah tahu ya sambil buat referensi. Kalau buat teman-teman semua juga masih banyak lagi yang akan kita bahas. Nantikan terus di Rubicon. Kita akan bahas banyak hal. Nanti kita akan bahas valve, bahas flow meter, mungkin bahas kompresor, bahkan bahas boilernya sendiri. Bagi teman-teman lain yang distributor atau memiliki produk, silahkan hubungi kami untuk mempromosikan produknya. Seperti itu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak Muji, luar Sama-sama. biasa. Terima kasih. Tercerahkan semua kita di sini. Ini masih hanya aksesoris tim ya Pak ya. Betul. Padahal masih banyak sekali di Banyak. industri itu. Betul. Baik Pak, terima kasih Pak buat waktunya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa kembali buat kawan-kawan Rubicon. Sampai jumpa, salam Rubicon. Oke. Selamat siang. Terima kasih.